Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi teman-teman. Salam adit, salam kenakan, sukses selalu untuk kita semua. Dan oke teman-teman, nah ini di kesempatan video kali ini saya akan membuatkan pakan untuk indukan teman-teman. Ini pakan khusus untuk indukan ya, indukan bunting ataupun indukan menyusui. Nah, ini bisa kita gunakan untuk pakan kelinci, juga bisa kita gunakan untuk pakan kambing dan domba. Ini bahannya sederhana teman-teman ya, ada 3 campuran bahan. Ini seperti yang video sebelumnya itu 3 campuran bahan itu, tapi untuk takaran yang berbeda, dan ada bahan-bahan yang lain yang berbeda ya. Kalau yang untuk penggemukan kemarin itu kan kita menggunakan pakan fermentasi ya, tapi kalau ini kita gunakan pakan siap saji. Nah, bahan-bahan yang pertama ada ini konsentrat teman-teman ya, konsentrat. Ini konsentratnya konsentrat kering ya, bukan konsentrat fermentasi teman-teman. Terus yang kedua ini ada dedak ataupun bekatul ya, ini dedak padi ataupun bekatul. Terus yang ketiga, nah ini jagung giling teman-teman. Nah, ini sisaan yang kemarin belum habis, nah kita buatkan lagi. Nah, kebetulan saya sudah membuatkan pakan untuk indukan. Nah, jadi ini sisanya tinggal sedikit. Nah, saya buatkan videonya sekaligus ya teman-teman, karena kemarin saya lupa untuk membuatkan videonya. Terus bahan yang selanjutnya ada premix ataupun mineral teman-teman. Nah, ini ya, premix atau mineral. Terus yang terakhir ini ada garam dapur atau garam krosok teman-teman. Nah, ini ada 5 campuran bahan. Nah, sebenarnya ada campuran bahan lain teman-teman, seperti ini bubuk kunyit ya, kunyit dan temulawak, tapi sekarang sedang habis teman-teman ya. Kunyit dan temulawaknya ya, itu jenisnya bubuk teman-teman, bukan cair ya, itu sedang habis, makanya saya gunakan campuran kedua ini aja teman-teman. Nah, ini sudah cukup untuk membuat domba kita itu makan dengan lahap. Nah, untuk campuran premixnya ini teman-teman, ini dikhususkan untuk domba bunting dan domba yang sedang menyusui ya. Ini dikhususkan bukan untuk mengemukan, karena premixnya itu ada 2 macam, terutama untuk pengemukan ya. Yang ini untuk indukan menyusui, karena ini untuk kelancaran air susu teman. Nah, untuk takarannya saya menggunakan 2:1 teman-teman. Nah, 2-nya itu dedak atau bekatul, 1-nya itu konsentrat, dan 1-nya lagi jagung giling. Nah, jadi saya menggunakan 2:1. Nah, untuk cara pencampurannya ya, kita tinggal campuran aja teman-teman ya, kita campurkan supaya merata. Nah, untuk premix dan garamnya kita gunakan secukupnya ya, saya tidak menggunakan takaran, tapi gunakan secukupnya. Nah, oke teman-teman ya, cara pencampurannya sangat mudah sekali. Nah, akan saya campurkan dulu ya. Nah, ini saya mencampurkannya menggunakan ember kecil ini ya teman-teman, karena ini kayak kita gunakan bahannya sedikit. Nah, cara pencampurannya yang paling banyak dulu yang kita masukkan ke dalam ember ya, kita ratakan di sini. Ini bersusun ya teman-teman, pencampurannya bersusun supaya nantinya bahan bisa tercampur merata. Nah, terus kemudian kita tambahi konsentratnya. Nah, kita tambahkan jagung gilingnya. Baru kita tambahkan garam dan premix teman-teman. Nah, garamnya yang seperti ini aja teman-teman, garam yang murahan ya, jangan garam yang mahal ya, karena ini garam cuma untuk penambah rasa. Terus premixnya teman-teman, premix kita taburkan ke atasnya. Kalau premixnya juga saya masih menggunakan premix yang murah teman-teman ya, seadanya dulu, karena ternak saya itu juga masih sedikit, jadi ya gunakan yang murah terlebih dahulu. Nah, nanti kalau misalkan kayak mulai banyak kita gunakan yang termasuknya bagus gitu teman-teman. Nah, udah ya. Nah, ini udah kita campur seperti ini.
Nah, tinggal kita aduk teman-teman ya. Aduknya seaduk-aduknya aja, yang penting bisa tercampur merata. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini ya. Ini bisa langsung kita berikan ke domba teman-teman ya, ataupun kambing atau kelinci. Nah, khususnya untuk indukan bunting dan indukan nyusui. Nah, kalau teman-teman bingung ya, apakah ini bisa disimpan? Nah, disimpan bisa teman-teman, malah ketika kita menyimpannya dengan kondisi yang kering seperti ini bisa bertahan berbulan-bulan teman-teman tanpa kita fermentasi, karena ini kan bahannya bahan kering ya. Jadi kalau bahan kering itu kita simpan ya, tapi ingat teman-teman, penyimpanan itu ya sebisa mungkin jangan sampai terkena udara langsung ya. Contohnya misalkan kayak diletakkan di waring tapi waringnya tidak ditutup. Nah, itu nanti malah kan ada hewan-hewan kecil yang nantinya akan menyerang, memakan ini jagung gilingnya seperti itu teman-teman. Nah, itu malah kan nanti berbahaya untuk ternak kita. Sebisa mungkin disimpannya ya ditutup ya. Nah, ini bisa langsung kita gunakan ya. Ini pakan siap saji, bukan pakan fermentasi ataupun pakan semi fermentasi. Nah, ini teman-teman simple ya, pembuatannya simple. Tinggal teman-teman praktekkan aja ya. Apa misalkan kayak di tempat kalian nggak ada jagung giling, bisa kalian ganti dengan contohnya ampas tahu ataupun dengan bahan-bahan pakan yang lain. Jadi intinya itu jangan sampai teman-teman pusing, jangan sampai teman-teman itu dibingungkan dengan campuran bahan yang lain. Kita bisa membuat pakan yang simple, pakan yang bagus ya. Tinggal kita kreatif aja membuat pakan itu ya. Jadi ini sekilas ya pakan sederhana yang bisa kita berikan untuk domba kita ataupun untuk ternak kita, dan semoga bisa membantu teman-teman semua dalam beternak ya, menambah wawasan dan menambah informasi tentang pakan dalam dunia peternakan, khususnya peternakan kambing, domba, dan kelinci. Dan mungkin cukup sekian dari saya teman-teman ya. Apabila nanti teman-teman masih bingung tentang takarannya, kalau ini takarannya saya menggunakan dua untuk bekatul, satu untuk konsentrat, dan satunya lagi untuk jagung giling ya, 2:1. Nah, tinggal teman-teman tanyakan aja di kolom komentar, nanti insya Allah akan saya jawab. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.